Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, salam damai. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita dapat kembali berjumpa lewat acara Oase Rohani Katolik bersama dengan Romo Didit dan juga saya Immaculata Raufi. Dan saat ini telah hadir di ruang studio Romo Didit. Halo Romo, apa kabar hari ini Romo? Baik Raufi, juga saudara terkasih. Semoga damai sejahtera selalu meliputi Anda dan keluarga kita semua. Amin. Amin. Sahabat yang terkasih, marilah kita mengawali perjumpaan ini dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Romo Didit. Mari saudari-saudaraku yang terkasih, kita awali renungan kita hari ini dengan menandai tubuh kita, diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus selalu besertamu dan sertamu juga. Saudari-saudara terkasih, sebelum kita berdoa, mendengarkan firman-Nya, mari bersama-sama kita menyadari kekurangan kita di hadapan Allah, agar kita layan pantas berdoa kepadanya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa itu mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, kembali kami bersyukur kepadamu atas kebaikan-Mu dalam diri kami sepanjang hari ini. Hari ini kami akan mendengarkan bagaimana Engkau memberikan begitu baik kepada manusia yang Kau ciptakan, tentang pohon perbuatan yang baik dan benar. Dan kami pun juga akan merasakan bahwa kami harus bisa dengan bijaksana memilih yang baik dan buruk dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mengikuti Engkau dan taat kepadamu. Semua ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat yang terkasih, kita akan mendengarkan bacaan yang pertama yang diambil dari kitab Kejadian bab 2 ayat 4b sampai 9, dilanjutkan dengan ayat 15 sampai 17. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang yang mengusahakan tanah. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Ia menumbuhkan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia.
Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku. Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantol. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Semuanya menantikan engkau untuk mendapatkan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Apabila engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka pun tercipta kembali dan engkau membaharui muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya, 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 haleluya. Sabdamu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu, Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-muridnya bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah. Segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Didit,
setelah kita mendengarkan kedua bacaan tadi, Romo, seperti Ya. biasa kita akan bersama-sama merenungkan mulai dari bacaan yang pertama. Hikmat apa, Romo, yang dapat kita petik? Baik, Saudari Rofi dan para pendengar yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bacaan pertama dari kitab Kejadian pasti sering dan pernah kita dengar bagaimana Allah menciptakan manusia. Setelah itu tidak hanya menciptakan manusia, Ia juga menciptakan alam sekitarnya. Taman yang indah dengan buah dari pohon-pohon yang luar biasa dibuatkan oleh Tuhan. Dan juga hal-hal yang pasti ada aturan ataupun sesuatu yang ingin ditanamkan kepada ciptaannya, yaitu kita ketahui bersama pohon tentang pohon hal yang baik dan pohon tentang hal yang jahat. Di situ dikatakan di dalam ayat yang ke-14. Ayat yang ke-8. Di tengah-tengah taman itu ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan disitulah Allah menyampaikan kepada manusia yang diciptakannya, semua pohon-pohon yang ada buahnya silakan dimakan. Tetapi tentang pohon perbuatan yang baik dan yang jahat tidak boleh kau makan. Di ayat terakhir, ayat 17, bila pohon itu buahnya dimakan, maka engkau akan mati. Dan dengan demikian ada sebuah perjanjian yang dilakukan oleh Allah dengan manusia yang diciptakannya. Sehingga pohon tentang yang baik dan jahat itu juga menjadi tanda bagaimana kita pun punya ketaatan kepada Allah, kepada orang tua, kepada pemimpin, ataupun juga hukum yang ada, entah di RT, RW, kelurahan kita, kecamatan, sampai kepada negara dan juga diri kita sendiri. Sederhana bacaan Injil, nanti kita juga akan mendengar bagaimana Yesus mengatakan yang masuk ke dalam tubuh kita tidak menajiskan, tapi yang ke luar itulah yang akan menajiskan. Tapi itu nanti di sesi berikutnya. Demikian Saudari Rofi dan para pendengar yang terkasih. Ya, baik Romo Didi, terima kasih Romo. Dalam bacaan kitab Kejadian tadi itu Romo, saya juga tertarik ya bagaimana awalnya Tuhan Allah itu menciptakan manusia menjadi makhluk hidup. Itu ternyata hanya dari debu tanah yang dihembuskan roh ke dalam hidungnya, nafasnya Tuhan Allah. Betul. Hal ini ditulis maksudnya mau menunjukkan apa Romo kepada kita? Ya, baik. Allah itu maha kuasa. Iya. Pasti segala apa yang diciptakannya, diinginkannya akan terjadi. Jangankan dia membuat manusia dari debu tanah. Dengan ucapannya saja sembuh, hadir, ada, akan terjadi. Dan itu juga kita kenal bagaimana Yesus melakukan itu ketika berjalan, sembuhlah, sembuh, bangkitlah, hailah, terus keluarlah, dengan kata-kata yang keluar dari mulut Yesus memperlihatkan kuasa Allah. Apalagi ketika sesuatu yang tercipta di alam jagat raya. Kalau kita bisa bayangkan manusia sebesar ini, kita bisa lihat lebih melihat lagi binatang yang kita di sekitar kita mungkin lebih kecil. Mungkin kambing lebih kecil. Entahnya di bawah kambing ada lagi misalnya anjing ada lagi kucing ada lagi misalnya tikus ada lagi namanya entah kecoa ataupun ada cicak dan sebagainya. Lalu ada semut, di bawah semut ada lagi makhluk bakteri dan sebagainya. Lebih kecil lagi di bawah bakteri masih ada lagi, dan saking kecilnya begitu banyak ribuan.
Jadi kita pun di atas kita ada lagi yang besar, gajah lebih besar ya kan. Ada lagi ikan paus lebih besar lagi ya kan. Apalagi bumi besar, bumi di atas bumi ada antariksa dan wow, itu luar biasa besarnya. Jadi kalau kita bisa membayangkan bumi, alam, jagat raya diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa, manusia hanya sebagian kecil dari ciptaan Allah yang Maha Dahsyat itu. Kita nggak bisa ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Allah. Ketika manusia ingin menciptakan misalnya makhluk hidup, di film-film banyak ya, bagaimana bisa diciptakan, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah. Oleh karena itu, bagaimana roh yang menghidupkan manusia dihembuskan nafas dari Allah adalah sebuah rahmat ilahi dari Allah kepada kita. Maka dari itu ketika seorang bayi yang kok bisa-bisanya ya bayi itu ada di rahim seorang ibu, kita kan nggak bisa membayangkan kok bisa hidup ya. Dan itulah hal-hal yang mukjizat yang luar biasa, kok bisa keluar dengan tanpa operasi misalnya, bisa normal dan bisa nangis dan akhirnya bisa bertumbuh besar sampai seperti kita sekarang. Dan itulah kekuasaan Maha Dahsyat yang Tuhan berikan dari nafas kehidupan yang kita terima. Maka Bapak Ibu, Saudari, Saudara kasih, yang perlu dan harus terus-menerus kita syukuri, mari kita mensyukuri rahmat kehidupan, nafas kehidupan yang diberikan Allah tentunya tidak harus sia-sia. Karena itu apa yang diberikan Allah lakukan, berikan juga hal yang baik kepada semua orang sehingga nafas kehidupan itu menjadi rahmat bagi orang yang hadir di antara kita. Jangan malah sebaliknya. Kita malah menyakiti, malah membuat orang itu menjadi gelisah, takut, atau apalagi yang paling menyedihkan, menindas sampai akhirnya menyebabkan orang itu sakit, mati, dan menderita. Itu perbedaannya Allah dengan manusia. Demikian Saudari Rofi. Baik, terima kasih Romo Didit. Apa yang Romo terangkan itu membuat kita juga semakin menyadari bahwa Allah lah yang Maha Kuasa ya Romo ya. Betul. Lalu menurut pendapat Romo nih, manusia itu kan sekarang ini banyak sekali menciptakan macam-macam teknologi, baik untuk kesehatan ataupun untuk digital zaman sekarang. Malah kadang-kadang pengetahuan yang diperoleh atau diciptakan manusia itu seolah-olah ingin menjadi Tuhan. Betul. Iya. Menurut Romo Didit sendiri, pandangan Romo, sebaiknya bagaimana sih manusia itu di dalam hal penciptaan, Romo? Baik. Ada batas-batasnya kan pasti ya, kalau menurut Romo Didit gimana? Baik, Saudari Raffi yang terkasih, kalau kita bisa melihat bagaimana ciptaan-ciptaan yang dilakukan ataupun yang dibuat oleh manusia, mulai dari bagaimana sarana-sarana telekomunikasi itu dibuat, dari yang biasa, lalu menjadi canggih, sekarang super canggih, bahkan sangat canggih, kita mau nanya apa saja bisa ya kan? Dan itu nampak dari alat komunikasi yang kita miliki. Namun semua itu buatan manusia. Kalau kita banting ataupun sudah tidak ada sinyal ataupun sudah mati, ya tidak akan bisa berfungsi. Tapi bagaimana kalau itu masih berfungsi, apapun dunia bisa kita jelajah, ya kan? Dengan alat komunikasi yang luar biasa canggihnya itu. Ngetik, saya mau tahu risol itu apa, gitu kan ya. Lalu binatang ini ada di mana, hidupnya di mana, asal muasalnya dari mana, bisa dijawab dengan luar biasa. Bahkan kalau kita mau berternak, kita mau menanam pohon ini, nom itu, kita bisa tahu dari alat komunikasi, kita lihat bisa YouTube dan lain sebagainya. Maka dari itu Bapak Ibu, tapi sesuatu yang sederhana menjadi super canggih adalah ciptaan manusia. Tetapi yang lebih menyakitkan bagi kita ketika kita mendewakan, kita mengalahkan alat-alat itu sehingga semuanya kita itu bergantung padanya. Bangun, sudah pakai alat aja. Nanti kalau alatnya rusak mati, kita nggak bisa bangun. Tapi kalau kita punya tertanam, alat itu hanya membantu. Oh iya, mengingatkan saya ada agenda rapat hari ini, ada bunyi agenda rapat jam sekian.
puji Tuhan kita punya sana itu, karena kita punya daya ingat kita yang terbatas. Sedangkan alat-alat komunikasi semua itu bisa membantu kita untuk menambah. Tetapi sekali lagi yang esensinya, yang paling mendasar ada di dalam diri kita. Nanti dalam bacaan Injil kita akan lihat bahwa bagaimana hati kita itulah yang jangan dirusak. Bukan sesuatu yang masuk, tetapi sesuatu yang keluar. Maka dari itu, Bapak, Ibu, Saudari, Saudaraku yang terkasih, semoga ciptaan Tuhan yang maha dahsyat jangan lagi kita sia-siakan. Jangan lagi diabaikan, apalagi dimusnahkan. Berkali-kali saya selalu mengatakan dalam acara seperti ini, misalnya ketika Anda punya tanggung jawab, punya tanaman-tanaman yang ada di pekarangan rumah Anda, jangan biarkan mereka mati kekeringan. Syukur sekarang musim hujan, Tuhan langsung bisa menyiramkan ataupun membuat tumbuhan itu tidak mati layu karena turunnya hujan. Bayangkan kalau di sebuah apartemen nggak bisa air itu masuk, harus bantuan kita, entah menuangkan 1-2 tetes air untuk tumbuh-tumbuhan yang memang membutuhkan air. Kalau punya binatang piaraan, jangan terlalu di kandang, ajaklah berjalan-jalan, ajaklah main, belikan makanan minuman yang sehat. Kalau tidak mau merawat, serahkan kepada orang yang mau merawatnya. Jangan hanya mau memiliki, tapi tidak mau meneruskan untuk merawatnya dan segala sesuatu. Karena mereka adalah ciptaan Tuhan yang harus dicintai, yang harus juga dipelihara. Sama ketika Anda juga punya anak. Jangankan anak manusia, anak binatang pun harus Anda pelihara. Apalagi anak Anda sendiri, anak kandung Anda sendiri. Disia-siakan ketika sudah besar baru ingat, oh iya anak saya nggak pernah dipegang. Bapaknya pulang pagi, pulang malam-malam, nggak pernah ketemu. Tahu papanya siapa, mamanya juga sibuk urusan ini. Handphonenya dipakai, dicarinya, minta ampun, anaknya hilang, nggak ada yang mencari. Dan itu yang kita ketahui sekarang. Maka dari itu, semua ciptaan yang dibikin manusia hanyalah sebagai alat untuk mengingatkan kita. Jangan didewakan, jangan satu-satunya semuanya serba dengan handphone. Masak juga pakai handphone, tinggal pencet udah beres. Kendaraan emang oke pakai handphone semua beres. Tapi kalau kita bisa berjalan kaki ke depan, ngapain sih? Kita sekalian juga untuk sehat kan ya. Biar aja deh nanti kacung saya, apakah handphone juga bisa jalan sendiri dan bisa mengambilkan makanan minuman? Kan tidak. Sekali lagi, apa yang bisa kita lakukan dengan tangan, kaki, semuanya lakukan dengan kekuatan kita. Andaikan alat-alat itu sudah tidak lagi berfungsi, energi sudah tidak ada, tetapi energi yang masih ada adalah diri kita sendiri. Ada sebuah sinetron sederhana, $1.6 million man kalau nggak salah ya. Ada seorang anak remaja, bapaknya kaya raya, semua kartu ATM kreditnya bisa dipakai segala-galanya. Berbeda dengan seorang mahasiswa putri, nggak punya ATM, dia ke kampus jualan pakaian dan lain sebagainya. Dia punya hati, punya semangat untuk tetap. Sedangkan seorang anak remaja yang satunya lagi hanya mengandalkan rekening ataupun ATM dari bapaknya. Dan itu berkisah sesuatu yang sederhana. Kekuatan semangat untuk maju dengan kekuatan tangan, kaki, kepala, mata, dan pikiran kita itulah yang menggerakkan seseorang bisa tetap bertahan. Di akhir kisah, akhirnya semua ditinggalkan dan mereka berjuang untuk hal-hal yang sederhana. Jadi pelayan, dan akhirnya dia bisa menemukan dirinya sendiri. Semua fasilitas dari orang tuanya tidak mau dipakai dan pelan-pelan mereka terbuka hati ini anak remaja dan dia berhasil untuk mendapatkan dirinya, untuk bisa bangkit mandiri untuk dirinya. Sesuatu yang sederhana dan itu memang harus dilakukan, harus ditonton juga, disadari pada hai semua anak-anak yang punya orang tua kaya raya. Sadarilah bahwa semua nanti ada batasnya. Anda harus bisa mandiri dengan kekuatan Anda sendiri.
Demikian Saudari Rofi dan para permisa yang terkasih. Ya, amin. Terima kasih Romo Didit. Semoga nih ya Romo ya, siaran ini juga banyak dilihat oleh orang-orang muda ya Romo, supaya punya semangat, punya daya juang ya Romo ya. Dan sekali lagi Romo Didit tadi mengatakan juga jangan mendewakan ciptaan-ciptaan yang ada. Secanggih apapun ya Romo, tetapi tetap mengandalkan Tuhan melalui segala energi yang ada padamu. Betul. Iya, terima kasih Romo. Sahabat yang terkasih, kita akan melanjutkan kembali Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam acara Oase Rohani Katolik, masih bersama dengan Romo Didit dan juga saya. Romo, tadi di sesi yang pertama, Romo sudah menjelaskan kepada kami semua dari bacaan yang pertama dari Kitab Kejadian, Romo. Dan yang tadi saya tangkap adalah, mungkin saya mau share sedikit bagi Anda yang mungkin baru bergabung dengan kami di sini. Tadi Romo Didit menerangkan kepada kita bahwa yang pertama kita harus taat kepada Allah. Sama seperti Adam, manusia yang pertama itu taat kepada Allah. Allah minta kepada Adam untuk merawat, untuk memelihara Taman Eden, dan Adam melakukannya ya Romo ya. Kemudian yang kedua nih Romo yang saya tangkap, semoga tidak salah, adalah bahwa kita jangan terlalu mendewakan segala sesuatu ciptaan manusia, baik teknologi dan lain-lain yang canggih, karena semuanya itu ada batasnya ya Romo ya. Tapi kita tetap harus mengandalkan Tuhan, mengoptimalkan semua yang ada padamu, panca indera, energi dan lain-lain ya Romo. Semoga nggak salah. Baik, Saudari Rofi. Nah, memang apa yang disampaikan hostnya juga bisa menangkap, sehingga dengan demikian bisa juga disampaikan kepada para pemirsa. Tinggal ada tambahan bagaimana Allah itu menciptakan segala sesuatu untuk manusia yang diciptakannya. Pohon-pohon yang begitu pasti enak buahnya, boleh dimakan. Boleh dirujak ya Romo? Boleh, dulu saya nggak ada rujak kayaknya ya. Tetapi hanya pohon perbuatan yang jahat dan perbuatan yang baik tidak boleh dimakan. Karena kalau dimakan, maka manusia itu akan mati. Oleh karena itu, bagaimana ketaatan kita kepada Allah juga menjadi ketaatan umat manusia bersama dengan aturan, hukum, sebagai warga negara, sebagai anggota keluarga, anggota gereja, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam bacaan Injil hari ini, nanti kita akan mendengar bagaimana sesuatu yang masuk tidak menajiskan kita, tetapi sesuatu yang keluar itulah yang akan menajiskan. Dan demikian bacaan yang pertama sebagai tanda teman-teman yang baru bergabung diingatkan kembali, mari sebagai ciptaan Allah, mari kita mentaati Allah dengan penuh kesetiaan. Demikian masukan ataupun cerita singkat sesi yang pertama. Demikian Saudari Rofi. Ya, baik Romo. Romo, sekarang kita akan melanjutkan pada sesi yang kedua, yaitu permenungan dari bacaan Injil. Kabar gembira apa atau hikmat apa yang dapat kita ambil, Romo? Baik, meskipun di sesi pertama sudah saya singgung bagaimana dalam Injil Markus 7:14-23, Yesus dalam firman-Nya sudah dengan keras dan dengan tegas mengatakan, dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak akan menajiskan, tetapi apa yang keluar itulah yang menajiskan. Karena apa yang masuk ke dalam akan masuk ke perut dan nanti akan terbuang di jamban ketika kita mungkin buang air dan sebagainya. Tetapi apa yang disimpan dalam hati lalu dikeluarkan kembali seperti iri hati, kedegilan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu dan lain sebagainya yang jahat itu keluar dari dalam diri manusia, itulah yang menajiskan. Poin yang sangat
singkat, yang sangat jelas dan lugas bisa kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini. Dan sekali lagi Yesus mengatakan lagi kepada para muridnya ketika Yesus bertanya, apa arti perumpamaan itu kepada Yesus? Dan Yesus di ayat 18 langsung menjawab, apakah kamu juga tidak memahaminya? Memang para murid-murid Yesus orang-orang yang sederhana, orang yang memang tidak terpelajar, tetapi mereka mau mengikuti, mendengarkan dengan penuh seksama. Oleh karena itu, apapun yang kita ajarkan jangan hanya satu kali, Bapak Ibu. Ketika Anda sebagai guru, sebagai pemimpin, sebagai koordinator, ataupun seseorang yang diperintahkan ataupun diberi tanggung jawab kepada bawahan ataupun orang-orang terdekat Anda, dengan sabar seperti Yesus yang menyampaikan kembali kepada para muridnya. Yesus kembali, camkanlah ini murid-muridku, ya kalau bahasa kita ya. Apa yang masuk itu nggak akan menajiskan, tetapi apa yang keluar itulah yang menajiskan. Oleh karena itu Yesus mau menyampaikan ataupun mengatakan segala sesuatu yang masuk ataupun makanan itu adalah halal. Apalagi kalau enak. Kalau enak ya semuanya halal. Apalagi kalau saya enak dan banyak, lebih enak lagi ya kan. Jadi bukannya nggak ada, oh ini haram nih nggak boleh dan sebagainya. Haram kalau dari curian. Iya. Haram kalau memang bukan miliknya diambil alias pencuri itu. Tetapi kalau sesuatu disuguhkan dengan penuh cinta, apalagi seorang mama yang memasakkan kepada anaknya, meskipun hanya tempe, meskipun hanya tahu dioseng-oseng sedikit, dikasih sambal sedikit, waduh rasanya nikmat. Betul. Dibandingkan dengan daging yang mahal-mahal, stik yang harganya mahal sekali, tetapi ya masaknya dengan kebencian ataupun dengan bersungut-sungut dan sebagainya, meskipun harganya mahal, pasti nggak enak. Ditemenin duduknya juga langsung cebetut, akhirnya tidak ada sikap yang ramah ketika menyuguhkan, jadi nggak enak makanan itu. Betul. Tapi sesuatu yang sederhana, murah, tapi dengan penuh sukacita, wow, rasanya akan nikmatnya luar biasa. Demikian juga dengan iman kita, Bapak Ibu. Kalau Yesus dengan kerendahan hatinya tetap tapi dengan tegas menyampaikan sesuatu yang benar. Mari sekali lagi kita ingatkan dan akhirnya kita catat betul dalam hati kita hal-hal apa yang menajiskan ini semua. Yang pertama adalah perzinahan. Sebelumnya segala pikiran jahat. Itu yang pertama. Kedua, perzinahan. Yang ketiga, serakah. Yang keempat itu kejahatan. Yang kelima kelicikan. 6 itu hawa nafsu. Ketujuh iri hati. Kedelapan hujat. Ke-9 kesombongan. Ke-10 kebebalan. Nanti akan bertolak belakang dengan 10 sabda bahagia. Orang yang miskin sampai orang yang siap dianiaya itu berbeda dengan orang yang punya kejahatan. Seperti yang kita dengar dalam bacaan Injil Markus 7 ayat yang ke-21. Demikian Saudari Rofi. Ya, terima kasih Romo Didit. Romo, dari hal-hal negatif yang timbul dari dalam hati manusia tadi, Romo, ini ada bahasa Indonesia kebebalan, ya Romo ya. Barangkali dapat dijelaskan contoh-contoh kebebalan itu seperti apa, Romo? Ya, gampangnya kita bisa berpikir sebentar 10 sabda jahat istilahnya ya, ataupun sabda yang membuat kita itu berbuat najis. Ya, pertama pokok segala pikiran jahat. Nah, kita bisa hafalkan. Oh iya, sebuah bentuk perzinahan apapun juga, sehingga kita sampai akhirnya ke kebebalan. Ya, yang ketiga itu masuk ke pada orang yang serakah. Ya kan? Lalu habis serakah orang yang jahat. Apapun bentuk kejahatan, kita bisa pencurian, langsung bisa ngambil ini sebagainya. Lalu orang yang licik tahu nih sesuatu, tapi dia licik, artinya kita nggak jujur ya kan? Bisa panjangnya. Habis licik tuh hawa nafsu.
Jadi orang yang, bener-bener nggak bisa menahan diri dari emosi, nggak bisa melihat sesuatu yang harus sabar sedikit, pokoknya nafsu dan akhirnya itu harus terlampiaskan. Kalau enggak ya sudah segala macam cara dilakukan. Lalu ada orang yang iri, orang yang nggak bisa menerima, mensyukuri apa yang Tuhan berikan, ya kan? Yang iri ya. Lalu orang yang hujat, artinya orang bentar-bentar itu selalu nyerapah ataupun berkata yang kurang baik, bersumpah dan sebagainya kan. Lalu sombong, orang yang sombong itu ya merasa dirinya paling hebat, orang yang merasa dirinya itu paling berkuasa, orang nggak mau direndahkan dan lain sebagainya. Dan terakhir udah dikatakan semua, itu semua ini tetap bebal. Orang yang nggak bisa diajak ngomong, orang yang keras kepala, emang kepala kita keras ya. Lebih keras lagi ketika kita dikasih tahu iya bodoh amat dalam hatinya. Itu orang yang bebal. Saudara Rofi. Sehingga dari 10 sabda yang memperlihatkan orang yang najis, orang yang tidak berkenan di hadapan Allah, yang terakhir adalah kebebalan. Oleh karena itu susah sekali memang mendidik, menemani, berusaha untuk memberikan sebuah perubahan untuk orang-orang yang bebal. Tapi janganlah putus asa. Kita punya kuasa dari Allah, entah melalui kerendahan hati, melalui orang yang selalu sabar menemani, mendidik anak-anak kita yang bebal atau keras kepala. Jangan sampai kita itu putus asa, malah kalah, dan malah kita bodoh deh, kita nggak mau peduli. Jangankan orang, saya punya binatang piaraan, selalu saya cerita ya, kaki 4 saya, ada anak-anak kaki 4 yang memang bandelnya minta ampun, ya dikasih tahu duduk sebelum makan, enggak langsung makan gitu, sit masih ya. Akhirnya belum sampai 10 udah langsung no, pelan-pelan ditahan, dan itu butuh effort yang luar biasa, tambahan dari kita. Tapi kalau kita juga nggak sabar, ya akibatnya dia maunya sendiri. Tapi ketika kesabaran itu muncul, hasilnya juga pasti akan memuaskan. Nggak ada yang nggak mungkin. Sebebal apapun binatang-binatang yang kita cintai, sebebal apapun anak-anak Anda yang kita didik, mereka adalah buah darah daging Anda sendiri. Cintailah, sabarlah, jangan putus asa, karena mereka pun diberikan Allah kepada Anda untuk dicintai. Kebebalan akan sirna dengan sendirinya ketika cinta, perhatian itu melebihi dari segala sesuatu yang ada di sekitarnya, apalagi yang membencinya. Demikian, Saudara Raffi. Iya, terima kasih Romo Didit. Romo, tadi yang Romo katakan dari perikop ini di ayat yang ke-21 ya Romo ya, yang sebab dari dalam hati timbul segala hal, yang seperti itu Romo. Tetapi juga kan hati itu sumber cinta kasih ya Romo ya. Nah, bagaimana nih Romo untuk melawan kejahatan-kejahatan yang ternyata juga ada di hati? Betul. Bagaimana cara melawan kejahatan yang di hati ini dengan yang baik yang juga ada di hati? Iya, betul. Gimana caranya Romo? Hati manusia itu pasti tidak ada yang bisa mengira. Iya. Ini tampangnya itu mungkin culun, ya kan? Wajahnya nggak tahu nih, hatinya itu dendamnya luar biasa. Wow. Sebaliknya perawakannya, rambutnya bingal, galangnya di mana-mana, ada tatonya dan sebagainya. Tapi hatinya lembutnya luar biasa. Kita nggak ada yang bisa mengerti. Sama kalau anjing pitbull gitu kan, wajahnya pembawaannya itu kan kayak Rambo ya kan, sangar ya kan. Tapi ternyata hatinya rinto. Aduh, manis, lembut. Aduh, itulah pitbull yang saya miliki. Sama dengan kita. Hati itulah tempat pertemuan antara yang baik dengan yang buruk. Kita bisa melihat, kita tahu sesuatu yang baik ketika ada sesuatu yang jahat dalam dirinya. Ya kan? Kita tahu ada yang adil ketika ada orang diperlakukan tidak adil. Kita bisa merasakan sebuah kesepian ketika kita di tempat yang begitu binar-binar pesta pora dan sebagainya, itu luar biasa indahnya. Baru kita bisa merasakan, oh iya, dari tengah yang gemelapan ini, ketika kita merasakan semuanya itu serba mewah, semuanya serba sukacita,
baru kita merasakan ada sebuah kesendirian. Kalau saya lebih sendiri, lebih enak rasanya. Itu kan ya? Sama ketika saya dicaci maki, ketika saya mendapatkan penindasan, saya bisa baru merasakan, aduh rasanya kalau saya nggak ditindas, saya lebih tenang, itu bisa rasakan. Dulu Romo Hari, Romo Steve, saya ingat pada waktu saya jadi pamong di Seminari Wacana Bakti, tahun 2005 atau 2006 atau 2007, saya lupa itu. Kami membuat sebuah pementasan drama. Anak-anak seminari bergabung dengan anak-anak Gonzaga. Lalu nama pementasan itu Bayang-Bayang Retak. Ada sisi gelap dan sisi terang yang bisa menguatkan seorang manusia untuk berpikir lebih bijaksana. Dia akan mengalami kebencian ketika saya bisa merasakan ada cinta di sana. Ada sesuatu yang jahat ketika ada sesuatu yang baik itu ada dalam dirinya. Dan itu luar biasa bagaimana seekor ulat itu buruk ketika dia terus bertumbuh dan akhirnya berubah menjadi kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu terbang dan dia menjadi cantik. Demikian juga hidup kita. Nggak ada sesuatu yang selalu buruk dalam diri kita. Tapi sisi kita itu, saya bisa sejahatnya luar biasa, tapi kita bisa juga berhati dengan baik. Oleh karena itu, sisi-sisi itu dalam hati kita harus diolah, dipelajari, dan juga harus juga dilatih untuk bertemu dengan banyak orang. Jangan kaku kita, hati kita yang beku kan harus pelan-pelan dilumerkan dengan cinta. Orang yang terus-menerus dikasih misalnya deraan terus, dipukuli, nggak pernah dikasih kesempatan untuk tampil, selalu dipersalahkan seorang anak, selalu ditaruh di belakang ketika anak itu misalnya minta maaf, anak-anak autis atau anak-anak berkebutuhan khusus, ingat ya, ini bukan anak saya, di belakang, padahal anak kandungnya. Yang ditampilkan anak-anak yang baik, anak-anak yang normal. Ya, anak ini semakin terpinggirkan, semakin merasa dikucilkan, bukan merasa nyaman. Tapi bayangkan, anak itu dibuka pertama pintu kamarnya, dirangkul oleh ibunya, diajak bicara, disampaikan kepada orang lain, ini anak saya. Wah, dia makin bergolak, tapi ketika dia disadarkan, tetap disayang, dan akhirnya dia bisa tampil jauh lebih hebat ketika ternyata anak yang selama ini dikucilkan bisa bernyanyi dengan indah, bisa bermain organ, bermain piano. Dan itulah rahmat. Sesuatu yang jelek ketika dibalas dengan sesuatu yang luar biasa, dicintai, akan berubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Demikian saudari, hati adalah tanda pertemuan kita dengan Allah. Karena Allah bersemayam dalam hati kita. Temukan diri Allah dalam hati kita yang sangat misteri, sangat luas. Nggak ada yang bisa menebak hati kita. Allah lah yang harus menjadi panutan, menjadi tunjungan, menjadi tujuan hidup kita. Nanti saya akan cerita sebuah panggilan sederhana bagaimana Allah itu yang menjadi tujuan hidup saya menjadi seorang imam. Seandainya masih ada kesempatan. Ya, masih ada Romo. Lanjutkan aja Romo supaya semakin seru ya Romo ya. Nanti bagaimana sharingnya Romo? Iya, dalam lagu Karena Kau Memilihku, istilah akhirnya saya menemukan bagaimana tujuan kita manusia mengikuti Dia yang memanggil. Karena itu saya dan Anda adalah makhluk ciptaan Allah yang harus sungguh-sungguh bisa memberikan kesaksian tentang iman yang tumbuh, mulai dari sesuatu yang tidak enak. Dari 0-5 tahun saya sakit-sakitan, dan akhirnya di usia 5 tahun saya bangkit normal seperti anak-anak pada umumnya. Minta bolpen, minta buku, minta kertas. Saya mulai sekolah menjadi seorang anak yang normal, tidak lagi harus di kamar, harus pakai sweater orange. Saya ingat ya, dari 0 sampai 5 tahun selalu dilolohi kalau makan, selalu sakit-sakitan. Tapi Tuhan begitu besar, saya sembuh dari penyakit itu. Meskipun sempat beberapa menit saya sudah biru dan sudah tidak bernafas lagi, dan mama saya sudah menyerahkan kepada Tuhan.
itulah mungkin mati suri yang menurut saya itu menjadi kekuatan dan akhirnya saya bisa bangkit. Sekolah 6 tahun sampai akhirnya lulus SMA tahun 89 dan saya masuk seminari. Sampai akhirnya 11 tahun kemudian saya ditabiskan imam dan sampai sekarang saya menjadi imam. 19 tahun saya menjadi imam, sebuah rahmat yang luar biasa. Itu semua karena Allah lah yang memilih kita semua menjadi hamba-hambanya. Menjadi seorang hamba karena Allah yang memilihku. Ku terbuka pada panggilannya, menerima apa adanya ku, dan seterusnya dan seterusnya. Saya nanti bisa menangis kalau saya bernyanyi lagu yang saya ciptakan itu. Iya, karena lagu itu adalah dari hatinya Romo ya. Betul. Dari tadi panggilan saya. Dari panggilan Romo, dan tadi Romo juga menyampaikan bahwa hati itu adalah tempat perjumpaan kita dengan Allah. Iya. Terima kasih banyak Romo untuk sharingnya. Semoga juga ini bisa menjadi inspirasi dan menguatkan orang muda dan kita semua yang mendengar, bahwa kita tuh jangan ini ya Romo, jangan berkecil hati, jangan berputus asa, karena sesuatu yang baik itu sejak awal sudah direncanakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Iya, terima kasih Romo Didit. Baik. Iya. Oh ya Romo, ini masih ada waktu singkat nih Romo, pertanyaan yang terakhir Romo. Ya, silakan. Tadi di dalam cerita tadi, murid-murid Yesus yang sederhana itu kan memang tidak mengerti apa yang Tuhan ajarkan. Walaupun sebetulnya sepertinya perumpamaan Yesus tidak terlalu sulit, tapi tetap nggak ngerti ya Romo ya. Dan Romo bilang tadi itu artinya kita harus bisa mengajarkan dengan sabar, jangan cuma satu kali. Betul. Nah menurut Romo sampai berapa kali? Apalagi sebagai seorang orang tua atau koordinator yang sedang dalam satu event bersama-sama mengkoordinir anggotanya. Iya, apalagi per Agustus 2018 saya mulai tinggal di Paroki Cilangkap, meskipun masih menampingi para mahasiswa, tetapi memang per Januari 2019 ini saya baru aktif, baru menjadi pastor rekan ketika ada acara lepas sambut pastor yang lama dengan saya, sehingga saya mulai untuk mendampingi entah seksi-seksi ataupun kepengurusan dalam Dewan Paroki Harian di Paroki Cilangkap ini. Pasti banyak hal-hal yang memang tidak mudah karena saya 5 tahun meninggalkan paroki dan saya mulai lagi melihat kegiatan-kegiatan seksi liturgi, seksi kepemudaan dan lain sebagainya, dan saya mulai cari tahu dan mengunjungi umat. Udah hampir 5 kali kunjungan saya dari bulan Januari ini sampai Februari ke lingkungan-lingkungan. Saya melihat data-data, saya mendengar sharing-sharing iman dari masing-masing pengurus-pengurus lingkungan, mengunjungi oma, opa, ibu-ibu yang sakit atau keluarga yang nggak pernah didatangi oleh imamnya ataupun oleh pengurus lingkungan. Dan begitu saya ke tempat ada sebuah keluarga-keluarga SOS namanya, jadi seluruh ibu-ibu itu ada 9 rumah yang mengasuh anak-anak dari Tuhan. Ada yang ditinggal oleh orang tuanya, ada yang nggak mampu dititipkan, ada yang dibuang ataupun apa. Wow, luar biasa. Mereka didik dari bayi sampai SMA bahkan sampai kuliah. Dan luar biasa, memang besar rumah-rumahnya, tapi satu ibu itu bisa memelihara, merawat 5 sampai 10 anak. Dan luar biasa, mereka dididik dengan baik secara Katolik dan memang dibiayai oleh orang yang ataupun oleh sebuah negara ataupun sebuah organisasi yang peduli pada anak-anak yang terlantar itu. Dan luar biasa mengagumkan, saya disambut dengan anak-anak mendengarkan saya sharing dan juga mereka cerita, tanya jawab, dan sesuatu yang mengharukan. Dan itu membuat saya menjadi yakin bagaimana Allah itu bekerja di dalam kehidupan kita semua. Maka dari itu, kalau kita sebagai pemimpin, sebagai gembala, sebagai orang yang ditunjuk untuk mengatur, menggembalakan ataupun mengurus sebuah kelompok,
komunitas, lingkungan, wilayah, paroki, ataupun sebuah instansi, ataupun sebuah perusahaan. Selain sabar, kita harus juga belajar. Itu dibanding dengan perusahaan ataupun dengan kelompok ataupun komunitas-komunitas yang lain. Selain kita menambah pengetahuan apa yang harus lakukan, kita juga bisa mendekatkan, kita harus lempar, tangkap bola, dan kita harus berkunjung. Kita harus datang dan kita harus tahu mereka yang akan kita datangi. Jadi bukan hanya katanya orang begini, katanya jangan ngomong katanya. Kalau bisa kita datang, kita dengar sendiri, kita catat, dan kita akhirnya tahu bahwa kebutuhan umat ataupun kebutuhan orang-orang yang kita layani sungguh-sungguh langsung terdengar di kuping kita. Dan akhirnya kita bisa melayani mereka dengan sepenuh hati, dengan kita harus terlibat sungguh-sungguh bersama dengan mereka di dalam. Biar kita masuk dari pintu mereka, baru nanti mereka harus keluar dari pintu kita. Sehingga apa yang kita sampaikan kepada mereka ditangkap dan mereka bisa menyampaikan segala sesuatu yang telah kita ajarkan, yang kita berikan, teladankan kepada mereka. Saya yakin bisa terjadi kalau dengan hati, dengan cinta yang besar, kita bisa mendampingi mereka. Demikian Yesus dengan sabar, nggak hanya sekali 2 kali. Kalau emang cukup 2 kali bisa. Kalau bisa 10 kali ya sudah lakukan. Jangan putus asa. Lihat anak-anak bandel, anak-anak itu pelan-pelan. Saya juga punya anak kaki 4 itu luar biasa, dari sakit 5 bulan, semua kulitnya ya nggak bulunya rontok semua, ya dengan cinta dikasih makan, disayang, dikasih sampo dan dimandikan, dikasih obat, ternyata sekarang sudah bisa. Demikian Saudari Rofi. Kita juga bersyukur kita punya talenta yang banyak masing-masing, gunakan karena Allah selalu bekerja dalam kehidupan pelayanan kita. Amin. Terima kasih Romo Didit. Tipsnya ini sangat berguna banget ya buat para koordinator lingkungan, wilayah, paroki. Ini kalau seminar, waduh. Aduh, mantap ya. Bagus nih. Baik Romo, tanpa terasa sahabat yang terkasih, waktu terus berlalu. Dan kini tiba saatnya kami berdua harus undur diri dari tengah ruang dengar Anda semuanya. Seperti biasa sebelumnya kita akan berdoa bersama dulu, doa syafaat. Ya, baik. Allah Bapa kami percaya Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih atas renungan, atas firman yang telah kami dengar dan kami laksanakan sepanjang hari ini. Kami ingin berdoa kepadamu ya Bapa, dengarkanlah doa-doa kami. Silakan. Bapa di surga yang maha baik, sumber segala rahmat dan belas kasih, sebentar lagi umat-Mu di Jakarta, di Indonesia ini akan mengadakan pemilihan untuk presiden dan wakil presiden. Bapa, kami mohon berkat-Mu dan perlindungan-Mu agar semuanya boleh berjalan dengan aman, dengan lancar, dan juga Engkau anugerahkan kepada bangsa kami hati nurani yang jernih untuk dapat memilih yang baik menurut kehendak-Mu Tuhan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di surga yang maha kasih, kami juga mohon rahmat-Mu, mohon karunia, kebijaksanaan, hikmat, dan pengertian bagi seluruh koordinator ataupun juga para pemimpin di gereja maupun di masyarakat ya Tuhan, maupun juga di dalam keluarga sebagai orang tua Tuhan, agar kami semua boleh menjalankan amanah dengan baik Tuhan. Kami boleh bersikap seperti Engkau Yesus dalam bacaan hari ini, boleh sabar Tuhan, dan boleh memahami, boleh memberikan kepercayaan kepada anggota-anggota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus akan selalu menolong dan menyertai kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, akhirnya kami berdoa Tuhan untuk semua pendengar Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun mereka berada. Semoga firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami semua Tuhan, bahwa kami harus hidup taat seturut dengan kehendak-Mu. Dan juga kami harus menjaga hati kami ya Tuhan. Kami harus selalu waspada akan segala hal yang buruk di dalam hati kami. Dan kami selalu mau melakukan hal-hal baik yang sudah Tuhan taruh di dalam hati kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikian ya Tuhan. Semoga hal-hal yang keluar dalam diri kami, entah segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kesombongan, kelicikan, hawa nafsu, dan akhirnya sampai kepada kebebalan, jauh tidak akan kami
lakukan sepanjang hidup kami, sepanjang hari ini, dan juga sepanjang kami Kau beri kesempatan untuk menjadi saksi-saksi-Mu di dunia ini. Kami akan satukan ya Tuhan doa-doa kami ini dengan doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah Amin. berdoa. Allah Bapa kami akan mengakhiri renungan kami hari ini. Dan kami mohon berkat-Mu sehingga kami semua dapat menjadi saksi-saksi Injil-Mu, sehingga kami bisa menjaga hati kami melakukan sesuatu yang baik, bijaksana, memilih melihat sesuatu yang baik dan yang buruk, sehingga kami dapat laksanakan dalam kehidupan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Semoga kita sekalian dalam karya pelayanan kita, dalam keluarga kita, senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda pada hari ini. Amalkan Pancasila. Kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Ku petik mawar yang terindah, ku rangkai dalam sebuah doa. Ku cinta dan hormat kepadamu, Bundaku, kekasihku. Pesanmu bagiku wasiat yang datang dari Tuhan kekal. Oh Bunda, ku mencintaimu karena kau berharga. Oh Bunda perkasa mulia, ku belajar dari imanmu yang teguh. Oh Bunda mulia, perkasa, sembah baktiku untukmu. Pesanmu bagiku wasiat yang datang dari Tuhan kekal. Oh Bunda, ku mencintaimu karena kau berharga. Oh Bunda perkasa mulia, ku belajar dari imanmu yang teguh. Oh Bunda mulia, perkasa, sembah bakti selalu bagimu. Oh Bunda perkasa mulia,
ada di dalam doaku. Oh Bunda perkasa mulia, doakan aku yang berdosa. Doakan aku yang berdosa.